gitu ya. Pemrograman berorientasi objeknya sendiri itu sudah kalian pelajari ya di tingkat 2 kemarin ya pada mata kuliah ya pemrograman berorientasi objek ya. Namun demikian mungkin pada waktu itu fokusnya adalah ke bagaimana menulis programnya gitu ya dan bagaimana merancang dari programnya gitu ya. Tetapi bukan bagaimana memodelkan suatu sistem dengan paradigma atau cara berpikir secara objek gitu ya. Nah, hari ini kita coba untuk melihat ya seperti apa sih gitu ya ketika kita akan memodelkan suatu sistem itu ya dengan cara kita melihat ya sistem itu sebagai suatu objeknya dan seluruh elemen yang ada dalam suatu sistem itu menjadi objek gitu ya, sebagai objek ya. Nah, ini tentu saja berbeda dengan pemodelan yang ya, sudah kita lakukan sebelumnya ya dengan data dan proses seperti itu. Nah, di dalam pemodelan berorientasi objek ini kita menggunakan alat ya atau tool ya, yaitu dengan UML ya, Unified Modeling Language gitu ya. Unified Modeling Language ini ada beberapa diagram yang bisa kita gunakan di sana ya. Ada sekitar 14-an gitu ya, 14, 13, atau 14 diagram yang bisa kita gunakan. Dan saat ini UML itu versi 2 kalau saya tidak salah gitu ya. Jadi setelah dikembangkan atau setelah diperkenalkan itu UML itu mengalami beberapa perubahan ya. Ada diagram yang ditambahkan, ada juga diagram yang kemudian dihapus, tidak digunakan lagi, seperti itu. Nah, dari diagram-diagram yang ada di dalam UML itu, tentu saja penggunaannya itu tergantung dari kebutuhan, gitu ya. Jadi tidak harus semuanya itu digunakan. Gitu. Namun demikian, ya pada umumnya ketika developer itu mengembangkan suatu sistem ya dengan menggunakan UML ya atau dengan menggunakan pendekatan objek itu ya ada beberapa diagram yang biasa digunakan ya atau umum digunakan gitu ya. Dan salah satu di antara yang umum digunakan dan pasti akan digunakan tidak hanya juga di pendekatan objek tetapi juga pendekatan yang lain itu adalah use case diagram gitu ya. Atau diagram use case gitu ya. Nah, use case diagram ini kalau kita lihat ya dari konsepnya, dari definisinya itu mirip dengan DFD level 0 ya atau diagram konteks gitu ya. Dimana di situ kita mencoba untuk mengidentifikasi apa saja yang dilakukan oleh sistem, siapa yang menggunakan sistem, siapa yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian kita coba untuk menentukan boundary ya atau batasan antara sistem dengan kalau dalam use case diagram itu disebut sebagai aktor, kalau di DFD level 0 atau diagram konteks itu disebut sebagai external agent gitu ya. Kemudian bagaimana interaksi gitu ya antara external agent itu dengan sistem. Nah, perbedaan antara use case diagram dengan diagram konteks ya atau DFD level 0 itu adalah kalau di level DFD level 0 itu yang digambarkan adalah aliran datanya gitu ya. Sedangkan kalau di use case diagram itu ya itu tidak ada aliran data di dalam garis panah itu ya. Tetapi yang ada di situ adalah hubungan antara aktor dengan use case ya. Siapa yang menginisiasi use case gitu ya. Itu yang ditunjukkan dengan garis panah tersebut gitu ya. Kemudian dari use case ini ya kemudian itu bisa kita turunkan ya, kita bisa extend ya, kita bisa jabarkan lagi ya dengan menggunakan diagram-diagram yang lain gitu ya. Misalkan activity diagram itu untuk menjabarkan satu use case ya dengan melihat dari urutan aktivitasnya gitu ya. Kemudian diagram sequence atau diagram urutan itu kita bisa melihat dari interaksi antar objek ya, bagaimana antara satu objek dengan objek yang lain itu saling berinteraksi ya, saling mengirimkan pesan, saling mengirimkan message ya, seperti itu. Kemudian kelas diagram ya, kelas diagram itu melihat dari struktur ya, struktur dari kelas ya pada suatu use case diagram ya. Dalam satu use case itu kelas apa saja yang terlibat di dalamnya gitu ya, itu yang dilihat ya. Kemudian apa hubungan antar
kelas tersebut gitu ya, itu digambarkan dalam kelas diagram ini gitu ya. Nah, kalau kita melihat kelas diagram, maka ya kita akan teringat dengan apa? IRD ya. Kita teringat dengan IRD yang ada di dalam pemodelan berfokus kepada data gitu ya. Jadi di dalam kelas diagram itu juga ada konsep multiplicity gitu ya. Kalau di IRD itu adalah konsep kardinalitas gitu ya. Itu ada di sana ya. Kemudian di dalam IRD ada konsep generalisasi dan spesialisasi ya. Di dalam kelas diagram itu juga ada konsep generalisasi dan spesialisasi gitu ya. Nah, hanya saja kalau di IRD ya, itu yang dituliskan itu hanya datanya saja, hanya atributnya saja ya, tidak ada behaviornya ya, tidak ada perilakunya di situ gitu ya. Sedangkan kalau di kelas diagram itu dalam satu kelas ya, dalam satu entitas ya, itu selain daripada atribut itu juga ada behaviornya atau ada perilakunya di situ ya. Karena dalam satu kelas ya, yang kemudian nanti bisa diwujudkan ya, diinstansiate ya menjadi suatu objek, itu di dalamnya itu sudah terkemas ya, dikemas ya, sudah terkemas ya, sudah terkemas. Di situ ada atribut dan perilaku tadi gitu. Kemudian kalau kita mau lebih lanjut lagi ya, menggambarkan dinamika yang ada dalam suatu objek ya, artinya ketika objek itu selama hidupnya ya, itu pasti mengalami ya perubahan-perubahan gitu ya, mengalami dinamika ya, dinamika. Kita lihat dari pemesanan, order, misalnya kita memesan barang ya, kita membeli barang misalkan di toko online, maka ya order itu memiliki perubahan status selama order itu aktif gitu ya. Semenjak dari kita memesan barang memesan barang ya, sampai dengan misalnya kita melakukan pembayaran ya, itu ada perubahan status di situ ya. Kalau kita baru memesan barang saja itu statusnya adalah ya order placed ya, order ditempatkan gitu, tapi belum dibayar gitu ya, itu menunggu pembayaran gitu ya. Nanti kalau sudah dibayar ya, baru dia statusnya sudah dibayar, kemudian nanti akan menunggu persiapan untuk pengiriman barangnya gitu ya. Nah, nanti kalau sudah dikirim barangnya, maka statusnya akan berubah dalam pengiriman. Bahkan dalam proses pengiriman itu kita bisa melihat ya, status dari si ordernya itu sudah sampai mana dan seterusnya. Nah, perubahan status tadi dalam satu objek ya, selama dia hidup ya, selama dia mulai dari dia muncul ya sampai dengan dia itu mati gitu ya, itu perubahan status itu bisa kita gambarkan dengan menggunakan diagram state chart ya. Nah, jadi ada 5 diagram itu ya yang biasa kita gunakan gitu ya. Nah, tentu saja dari 5 ini kalau misalkan dianggap terlalu banyak juga ya, mau dipangkas lagi juga nggak masalah sebetulnya gitu ya. Gitu ya. Jadi mungkin kalau kita melihat ya beberapa perangkat lunak ya, yang dalam skala yang kecil mungkin cuman ada use case dan class diagram dan activity diagram saja mungkin gitu ya. Di situ tidak ada yang lain gitu ya. Tidak ada sequence, tidak ada state chart gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Ya, itu kira-kira ya rangkuman atau ringkasan dari materi kita hari ini ya. Dan sekaligus ya itu menutup materi yang kita berikan, yang kami berikan ya pada tengah semester ini gitu ya. Nah, kemudian tadi di akhir saya juga berikan satu ya tugas ya untuk menambah wawasan gitu ya, seperti itu, yaitu mempelajari tentang unified process gitu ya. Nah, apa sih itu unified process gitu ya? Nah, sudah saya berikan juga tadi bukunya, satu bab ya dalam satu buku yang pelajari tentang analisis dan perancangan sistem informasi, termasuk di dalamnya yang konvensional ya, yang tradisional, yang terstruktur, kemudian yang berorientasi objek, kemudian ada unified process ini gitu ya.
Nah, itu ada sekitar 8 halaman lah kira-kira ya di situ, karena gambarnya besar-besar, jadi tulisannya itu sebetulnya tidak terlalu banyak di situ. Nah, itu satu ya. Kemudian saya juga minta ya untuk mencoba untuk mencari informasi di internet ya terkait dengan yang disebut dengan rational unified process gitu ya. Apa itu gitu ya. Kemudian apa perbedaannya dengan unified proses gitu ya. Nah, mungkin sambil kita mendiskusikan ya materi kita hari ini, yaitu tentang pemodelan berorientasi objek ya, dan juga untuk membahas tugas tentang unified process tadi dan rational unified process ya. Saya akan buka ya waktu untuk diskusi di sini. Silahkan kalau ada yang mau, pertama untuk yang materi dulu ya tentang pemodelan berorientasi objek ya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Maaf, ada pesan sponsor ya sambil Oke, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pemodelan objek ini? Ya, kalau kita melihat contoh di Sipadu misalkan ya, Sipadu itu kita bisa modelkan ya dengan 3 pendekatan ya. Bisa kita modelkan dengan pemodelan proses, bisa kita modelkan dengan pemodelan data, bisa kita modelkan juga dengan objek gitu ya. Nah, kalau kita modelkan dengan proses, berarti yang kita buat hanya alur datanya saja ya, yang muncul di situ hanya proses, hanya external agentnya saja gitu ya. Kemudian kalau kita modelkan dengan pemodelan data, berarti yang kita gambarkan adalah data modelnya ya. Kita lihat di situ hanya misalkan entitas mahasiswa, entitas dosen, entitas kelas gitu ya. Nah, bagaimana hubungan antara mahasiswa dengan dosen di situ ya, gitu. Nah, mahasiswa ada hubungan dengan relasi dengan dosen di situ melalui mata kuliah di situ ya. Ketika mahasiswa itu mengikuti satu mata kuliah di satu kelas tertentu ya, maka disitulah ditetapkan seorang dosen gitu ya. Karena kalau di STS itu dosen itu mengajar mata kuliah pada suatu kelas gitu ya, seperti itu. Jadi ketika mahasiswa itu ada di kelas itu dan mengikuti mata kuliah itu, maka dia akan bertemu dengan dosen itu gitu. Nah, itu bagaimana kita gambarkan ya dalam bentuk data model atau ERT. Tapi kalau kita mau melihat langsung antara mahasiswa dengan dosen, itu juga bisa kita lihat relasinya di situ ya. Kalau kita lihat antara mahasiswa dengan dosen, itu relasinya adalah many to many gitu ya. Satu orang mahasiswa itu bisa bertemu dengan lebih dari satu orang dosen gitu ya. Begitu juga sebaliknya ya. Satu orang dosen itu bisa mengajar ya lebih dari satu orang mahasiswa gitu ya. Tergantung mata kuliahnya, tergantung kelasnya juga, seperti tergantung tahun akademiknya juga gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemodelan berorientasi objek gitu ya. Nah, kalau pemodelan berorientasi objek, berarti yang kita tentukan pertama adalah, kalau kita mulai dari use case ya, berarti kita harus tetapkan siapa aktornya gitu ya. Siapa aktor yang menggunakan Sipadu ini ya. Nah, di situ muncullah ya, ada mahasiswa, ada dosen ya, kemudian ada staff di situ ya. Kalau misalnya staff itu kita anggap sebagai entitas luar ya, sebagai aktor juga gitu ya. Ya, tapi paling tidak ada dosen, ada mahasiswa di situ ya. Nah, apa yang dilakukan oleh dosen, apa yang dilakukan oleh mahasiswa, nah itu yang kita gambarkan dalam use case diagram ya. Kalau dalam kegiatan perkuliahan ya, maka di situ seorang dosen itu mengajar mata kuliah gitu ya. Kemudian memberikan ujian, menilai ujian gitu ya. Kemudian kalau dosennya itu adalah dosen pembimbing akademik ya, maka di akhir semester dia membagikan raport gitu ya. Kemudian kalau di tingkat 4, dosen itu juga membimbing skripsi gitu ya. Menguji skripsi itu juga gitu. Itu semua dilakukan oleh dosen. Itu adalah ya use case dari seorang dosen
Ya. Kemudian bagaimana dengan use case dari seorang mahasiswa? Ya. Nah, use case dari seorang mahasiswa itu mahasiswa itu mengikuti kuliah, ya, mengikuti kuliah. Nah, kalau di perguruan tinggi yang lain, mahasiswa itu memiliki use case membuat rancangan kuliah, gitu ya. Apa namanya itu? RKS, rencana apa ya namanya, saya lupa namanya itu ya. Kalau di perguruan tinggi yang lain itu di awal semester mahasiswa merancang, ya, mereka merancang mata kuliah apa yang akan diikuti pada semester ini, ya, bahkan mereka sudah membuat rancangan selama dia mengikuti studi di suatu perguruan tinggi, gitu. Nah, kalau di sini kan enggak, ya, di sini mata kuliah itu sudah disiapkan, sudah diberikan. Kemudian mahasiswa mengikuti ujian, ya, mahasiswa mengikuti ujian. Kemudian kalau di tingkat 3 mahasiswa itu mengikuti PKL, ya, PKL itu adalah satu use case tersendiri. Kita bisa melihat itu sebagai use case tersendiri, ya. Bahkan dalam PKL itu kita bisa membreakdown lagi, ya, menjadi beberapa use case. Kemudian kalau di tingkat 4 mahasiswa itu mengikuti mengerjakan skripsi, ya, melakukan seminar, melakukan sidang akhir, ya, mengikuti sidang akhir, ya, kemudian wisuda, ya. Nah, itu mungkin bisa kita masukkan sebagai salah satu dari use case dari seorang mahasiswa, gitu, ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan use case tadi, ya, kemudian masing-masing use case itu kita jabarkan, gitu ya. Misalkan dosen mengajar, ya. Nah, ketika dosen itu mengajar, ya, maka dia ada asosiasi dengan mahasiswa di situ, ya. Jadi dosen mengajar kan tidak mengajar sendiri, dia pasti ada yang diajar, kan, gitu ya. Nah, jadi ada use case yang dia itu yang menginisiasi adalah dosen di situ, ya. Kemudian ada yang mendapatkan impact, ya, mendapatkan respon dari situ, gitu ya. Dalam hal ini adalah mahasiswa, gitu ya. Nah, satu use case mengajar itu kemudian kita bisa jabarkan lagi, gitu ya. Bagaimana aktivitas yang terjadi ketika ada perkuliahan, gitu ya. Nah, urut-urutannya itu kita bisa buat dalam bentuk, ya, activity diagram. Mulai dari mahasiswa itu presensi, dosen itu presensi, ya, kemudian mengajar, kemudian terakhir, ya, dosen itu melakukan presensi selesai, gitu ya. Kemudian selesai itu satu aktivitas di dalam kelas, ya, ketika ada jadwal mengajar, gitu. Nah, kemudian dari situ kita bisa lihat, ya, sequence-nya, gitu ya. Nah, ini berarti apa saja nih objek yang terlibat dalam satu perkuliahan itu, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di situ, ya. Oh, ternyata, ya, objeknya cukup banyak nih dalam perkuliahan itu, ya. Tidak hanya dosen dan mahasiswa saja. Di situ ada kelas, gitu ya. Di situ ada mata kuliah, gitu ya. Kemudian di situ ada jadwal, ya. Jadwal itu satu kelas juga di situ, ya. Karena di dalam jadwal itu kan ada atribut di situ, ada tanggal, ada sesi, ya. Kemudian ada tanggal, sesi, itu aja, ya. Gitu. Kemudian dalam mata kuliah itu ada atribut juga di situ, ya. Mata kuliah itu atributnya adalah nama mata kuliah, jumlah SKS-nya, bentuk mata kuliahnya, gitu ya. Untuk tingkat berapa dan sebagainya, gitu ya. Nah, masing-masing itu tentu saja ada perilakunya juga, ada behaviornya juga, gitu ya. Dosen itu mengajar, ya, kelas itu dipakai, kan, gitu ya. Ya, kelas itu dipakai, gitu ya. Kemudian mahasiswa itu belajar, mahasiswa itu presensi, dosen juga presensi, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi dari situ kita bisa membuat kelas diagram, ya. Kemudian dari situ kita bisa kembangkan lagi kalau kita mau membuat sequence diagram, ya. Kemudian kita mau membuat status, ya. Nah, status ini menarik, mudah nih kalau kita mau lihat kelas, ya. Kalau kalian masih ingat, ya, di dashboard itu, ya, monitor status kuliah di kampus itu. Nah, kalian bisa lihat itu, ya. Oh, nih jadwal ini statusnya masih belum dimulai. Warnanya apa ya? Lupa, jadi nggak benar. Warnanya putih, ya, kalau nggak salah, ya. Saya yang belum status belum, ya. Kemudian kalau sudah mulai warnanya hijau, gitu ya. Kemudian hijau apa merah, ya, lupa pokoknya dia berubah, ya, statusnya itu berubah, ya, menurut ya,
kejadian yang terjadi gitu ya. Ketika mahasiswa itu login belum berubah tuh. Ketika dosen itu presensi baru dia berubah warnanya. Gitu ya. Nanti begitu dosen itu presensi kedua atau waktunya sudah lewat dari sesinya, itu dia akan berubah gitu ya, seperti itu. Nah, itu kita bisa gambarkan ya, itu perubahan dari status perkuliahan itu ya dengan state chart diagram gitu ya, seperti itu. Nah, konkretnya contohnya kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya, ya kita bisa melihat ya, masing-masing pemodelan itu ada kelebihan ada kekurangan ya, ada kelebihan ada kekurangan, dan bagusnya sih kita memanfaatkan ya di mana dia memang dibutuhkan gitu ya. Misalkan walaupun kita menggunakan UML, kita masih membutuhkan ERD ya, karena walaupun kita bisa menggunakan kelas diagram untuk menggambarkan hubungan antar entitas gitu ya, tetapi di sana tidak ada unsur tidak ada konsep tentang primary key dan foreign key di dalam kelas diagram itu ya. Konsep tentang primary key dan foreign key itu hanya ada di dalam ERD ya. Jadi tetap kita ya membutuhkan ERD itu gitu ya. Nah, itu tadi ya contoh konkret gitu ya, bagaimana kita memanfaatkan pemodelan yang ada gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin ya saya akan bertanya ya. Saya akan bertanya tentang yang tadi ya, unified process tadi gitu ya. Nah, mungkin kalian sudah ya, mungkin tidak semua ya karena waktunya juga tidak terlalu panjang, tetapi paling tidak ya sudah membaca lah gitu ya dari apa yang tertulis dalam buku referensinya. Apa itu unified process gitu ya, itu yang pertama gitu ya. Dari apa yang kalian baca itu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang rasional unified process gitu. Nah, silakan kalau ada yang mau menawarkan diri untuk menjawab itu ya, silakan. Kalau tidak ada, saya tunjuk ya. Fauzan ada, Fauzan Valdi Anggita. Ini kelasnya bener kan ya? 3 SD2 kan ya? Ya, Fauzan ada? Mbak. Oke. Ya, silakan. Menurut kamu bagaimana? Unified process itu apa? Unified process itu. Dan kira-kira apa perbedaannya dengan pemodelan yang lain? Sudah coba dibacakah yang ada di buku? Yang buku saya belum lihat Pak, baru selesai nonton Pak. Oh gitu. Ya, ya udah, coba kita tanyakan yang lain. Fania ada, Fania Teresa Ramanal. Ya Pak. Ya, menurut kamu bagaimana? Unified process itu seperti apa? Unified process itu merupakan metodologi yang menjelaskan dan bagaimana pengguna dari beberapa jenis UML teknik untuk object oriented analysis dan desain. Jadi unified process ini merupakan kerangka kerja proses pengembangan perangkat guna yang iteratif gitu Pak.
Oke, jadi unified process menurut kamu dari apa yang kamu baca itu adalah suatu kerangka pengembangan perangkat lunak. Oke. Nah, kira-kira apa perbedaannya dengan kerangka pengembangan perangkat lunak yang sudah ada, ya, seperti waterfall atau yang lain gitu? Menurut kamu kira-kira apa perbedaannya? Mungkin lebih ke pengembangan dan implementasi spesifiknya gitu, Pak. Oke, pengembangan dan implementasi. Oke. Ya, kita coba tanyakan yang lain ya. Rumayani ada? Rumayani Nur Rohmatus Saidah. Maaf, Sa'diah. Ya. Iya, Pak. Ya, menurut kamu bagaimana? Kalau misalkan tadi definisi tentang unified process itu berbeda dengan yang sebelumnya, tolong sampaikan kalau misalkan oke sama gitu ya. Kemudian kira-kira apa perbedaan dengan kerangka pengembangan perangkat lunak yang sudah ada seperti waterfall atau yang sudah dijelaskan di buku Witten misalkan gitu, apa perbedaannya? Kalau unified processing itu sama pengertiannya Bagaimana? pengertiannya sama Pak kayak yang disampaikan Sania. Oke. Lalu perbedaannya? Perbedaan yang paling signifikan apa kira-kira antara unified process dengan misalkan waterfall atau spiral atau yang lain gitu? Mungkin ini Pak, kalau unified process itu pakai UML ya. Kalau kayak waterfall itu ternyata sih Pak, kayak grafiknya sih apa? Cara ini bisnisnya, proses bisnisnya itu beda. Oke, proses bisnis. Oke. Oke, terima kasih. Ya, mungkin satu lagi. Siapa ya? Fitri, bagaimana? Fitri Nurul Fadliah. Menurut kamu bagaimana? Apa perbedaan antara unified process ini dengan kerangka pengembangan atau model pengembangan yang lain? Mungkin perbedaannya itu dari fase-fase yang digunakan dalam unified prosesnya, Pak. Kan di unified proses itu ada fase-fase bagaimana berbedanya fasenya antara unified process dengan yang lain? Kira-kira. dari berjalan dari salah satu jalan bisnis kesehatan. Maaf, kurang jelas suaranya. Dari alur bisnisnya mungkin, Pak. Alur bisnisnya, oke. Ya, coba saya akan jelaskan ya sambil mungkin saya berbagi tayangan ya, menampilkan apa yang tertulis dalam bukunya ya. Sebentar. Oke.
Oke ya, jadi kalau kita lihat ya di dalam buku itu di halaman 26 ini ya, dalam halaman 26 kita melihat tabel seperti ini ya. Bukan tabel ya, apa ya? Gambar lah gitu ya, chart ya seperti ini. Nah, ini mungkin gambar yang mungkin unik ya gambarnya gitu ya. Tapi ini menjelaskan ya bagaimana unified process itu kerangka pengembangan software yang unik gitu ya, yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, kalau yang sebelumnya misalkan waterfall model atau fast ya yang ada di dalam buku Witten, itu fase pengembangannya itu kan sudah fix gitu ya. Misalkan dimulai dari analisis, kemudian perancangan, kemudian implementasi, kemudian deployment gitu ya. Kemudian kalau yang di fast itu lebih dirinci lagi menjadi 8 fase di situ ya. Mulai dari penentuan cakupan ya, kemudian identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan dan seterusnya gitu ya. Nah, asumsinya fase itu dilakukan secara berurutan gitu ya, entah itu waterfall ataupun yang lainnya gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat dari yang iteratif atau yang spiral ya, yang ada iterasi di situ ya, itu juga yang dilihat itu hanya fasenya itu saja. Fase misalkan antara analisis masalah dengan identifikasi kebutuhan misalkan. Nah, itu dilakukan secara iteratif. Jadi dua itu dilakukan berulang-ulang seperti itu. Tapi cuman itu saja gitu ya dimensinya gitu ya. Sedangkan di dalam unified process ini ya, itu melihat dari dua sisi dia itu. Melihat dari dua dimensi. Yang fase tetap ada di situ. Fase yang di sini disebut sebagai requirement, analisis, design ya, implementasi, tes ya, kemudian deployment itu ada di situ. Tapi dia juga melihat dari sisi yang lain gitu ya. Nah, sisi yang lainnya itu yang ada di sini yang disebut dari yang di atas ini adalah fase, yang di bawah ini adalah workflow gitu ya. Nah, di sini kita melihat di sini ya bahwa ada 4 fase besar di sini. Ada 4 fase besar di dalam pengembangan software itu. Jadi yang pertama adalah inception, yang kedua adalah elaborasi, yang ketiga adalah construction, yang keempat adalah transition gitu ya. Jadi dia melihat dulu dari 4 fase besarnya itu, kemudian yang fase-fase kecil tadi yang di sini disebut sebagai workflow itu dilakukan untuk memenuhi dilakukan pada 4 fase tadi gitu ya. Jadi yang seperti gambar gunung ini itu menunjukkan aktivitas yang dilakukan pada fase ini gitu ya. Jadi artinya fase pemodelan bisnis itu dilakukan mulai dari awal ya sampai dengan konstruksi sampai dengan transisi itu dilakukan gitu. Ada aktivitas itu ya. Kemudian requirements itu dilakukan mulai dari inception itu inisiasi ya kalau di kerangka yang lain gitu ya. Kemudian yang paling tingginya itu ada di elaborasi, itu paling banyak aktivitas di situ. Kemudian menurun terus seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya ada kesamaan sebetulnya, ada kesamaan antara yang unified process ini dengan kerangka yang lain ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya ya, kalau kita lihat dari jumlah aktivitas di sini yang titik puncaknya itu ya, itu bergeser ya menurut perjalanan waktunya gitu ya. Gitu. Tapi dia tidak mutlak gitu ya. Jadi tidak kemudian pemodelan bisnis, kemudian requirement, kemudian analisis, kemudian desain, tidak seperti itu ya. Tetapi dia bisa dilakukan secara iteratif seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi bisa saja antara pemodelan bisnis dengan desain itu dilakukan secara bersamaan gitu ya. Jadi di sini itu masih melakukan pemodelan bisnis, dia juga sudah melakukan perancangan seperti itu gitu ya. Nah, itu ya untuk unified process seperti itu. Jadi dia melihat ya pengembangan software itu dari dua sisi gitu ya, dari dua dimensi. Kemudian yang kedua, perbedaan dengan yang lain itu adalah dalam unified process ini hanya mencakup sampai dengan construction ya, sampai dengan dia menulis program ya. Tetapi tidak sampai ke setelah program itu jadi diserahkan kepada konsumen, kemudian maintenance dan pemeliharaan dan sebagainya itu tidak masuk di situ ya. Tapi itu kemudian ada perbaikan ya, ada penyempurnaan ya, dari penyempurnaan ini ya. Nah, ini enhanced unified process. Nah, di situ dimasukkan ada production di situ gitu ya, seperti itu. Nah, itu adalah ya unified process gitu ya. Nah, unified process ini ya sebetulnya sama sih ya basisnya gitu dengan yang lain, hanya
fase itu tidak mutlak gitu ya. Jadi fase itu bisa dikerjakan secara bersamaan gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi adalah tentang rational unified process gitu ya. Nah, ini mungkin singkat saja apa itu rational unified process ya. Yang lain silahkan kalau ada yang mau mencoba menjawab. Apresia ada? Apresia Wastu Nirbaya. Ya, menurut kamu apa itu rational unified process? Apa perbedaannya dengan unified process? Apakah sudah sempat mencari di internet? Gimana? Apresia? Halo? Halo. Ya, kedengaran. Ya, Pak. Gimana menurut kamu? Jadi kalau RUP ini lebih kepada kayak penyempurnaan dari unified process, Pak. Dimana kalau RUP ini kalau apa ya? Mungkin kalau pengertiannya kayak kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak yang diciptakan oleh Rational Software Corporation. Jadi di RUP ini menyediakan kayak panduan-panduan, template dan contoh semua aspek dari tahapan pengembangan sistem informasi. Oke, ya. Kayak lebih ke penyempurnaan dari unified process, Pak. Oke. Ya, perbedaan yang paling signifikan dari RUP dan IUP ini ya, RUP itu adalah merek dagang. Sama itu ya. Dia adalah merek dagang ya, bagian dari Rational Software ya, yang dikembangkan oleh salah satu divisi di IBM gitu ya. Jadi induk besarnya itu adalah rasional, yang namanya Rational Software gitu ya, yang intinya adalah untuk mendukung pengembangan perangkat lunak gitu. Jadi nah RUP Rational Unified Process itu sebetulnya sama dengan Unified Process, langkah-langkahnya, prosesnya gitu ya, cara berpikirnya ya, cuman dia didukung oleh software gitu ya. Jadi dia semacam case tool ya, Computer Assisted Software Engineering gitu ya. Nah, dia sudah menyediakan softwarenya, toolnya dia sudah siapkan, template-nya juga dia sudah siapkan, kita tinggal mengisi saja gitu ya, kemudian nanti langsung dapat gitu ya, seperti itu ya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau misalkan kita tidak mau beli atau tidak bisa beli software rasionalnya itu atau berlangganan, ya kita bisa menggunakan langsung UP-nya gitu ya, karena UP itu Unified Process itu ya sifatnya terbuka lah, seperti halnya UML ya, seperti halnya kerangka pengembangan yang lain gitu ya. Oke, nah ini informasi saja ya, kenapa saya mengangkat isu Unified Process ini, karena ini ya pada 2 tahun terakhir ini ya ada mahasiswa tingkat 4 yang sudah menggunakan itu gitu ya, menggunakan RUP ini gitu ya. Cuman sayangnya waktu itu di skripsinya disebutnya RUP gitu ya. Nah, ini apa kamu beli softwarenya gitu, pertanyaan aja jadi gitu ya. Ya kalau beli sih nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu ya. Artinya ya kita harus paham juga ya, ketika kita menggunakan suatu metodologi gitu ya, suatu alat gitu ya. Nah, kita harus paham juga gitu ya. Oke, mungkin itu ya untuk pembahasan diskusi materi hari ini dan juga tugas tadi gitu ya. Nah, terakhir seperti yang sudah saya sampaikan di Google Classroom juga, saya akan sampaikan sedikit tentang bentuk ujian nanti gitu ya, ujian semester. Jadi ujian tengah semester ya itu mencakup semua materi yang sudah diberikan ya selama 7 pertemuan ya. Ada banyak sekali materi yang diberikan ya. Tapi pada prinsipnya hanya mencakup sampai dengan analisis ya. Jadi kalau kita lihat dari fase 8 fase pengembangan software ya, menurut FAS ya, menurut Witten itu hanya 5 fase pertama ya, sampai dengan decision
analisis gitu ya. Nah, kalian bisa mereview kembali ya materinya, baik yang dari paparan yang saya berikan maupun dari buku Wittennya. Kemudian buku-buku yang lain ya, seperti yang ditulis oleh siapa, itu juga tetap bisa kalian gunakan ya. Yang Dennis, kemudian yang Pressman belum ya, yang Pressman kita belum masuk ke sana. Tapi kalau yang Alan Dennis itu kita sudah ada ya. Hanya mungkin struktur penulisannya berbeda ya, tetapi pada prinsipnya ya isinya lebih kurang sama gitu ya. Nah, kemudian untuk bentuk ujiannya nanti ujian tertulis ya, ujian tertulis terstruktur ya, pada jadwal yang sudah ditentukan oleh BAK. Kemudian bentuknya esai ya, bentuknya esai ya yang bisa dikerjakan pada waktu yang sudah dialokasikan gitu ya. Jadi kalian ya belajar ya, mencoba untuk memahami ya. Kemudian ya tidak perlu dihafal sih sebetulnya ya. Kalau kita paham ya, ketika kita menjawab kita bisa menggunakan kata-kata kita sendiri gitu ya. Nah, supaya kita bisa menggunakan kata-kata kita sendiri dalam menjelaskan, berarti kita harus paham gitu ya. Ya. Ya, kalau yang kuat hafalannya ya nggak apa-apa sih ya. Cuman terkadang hafal tapi nggak paham gitu ya. Ya, jadi yang bagus itu paham ya. Nah, kalau kita paham walaupun nggak hafal, kita bisa menjelaskan ya dengan kata-kata kita sendiri gitu ya. Kemudian nanti ujiannya tertulis ya, tertulis ya dengan tulisan tangan, sehingga saya minta nanti kalian latihan dulu ya, kalian latihan menulis, kemudian kalian scan, kemudian kalian kirimkan entah misalkan dengan email dan sebagainya, itu kebaca apa enggak gitu ya, sama yang membaca gitu ya. Nah, salah satu kendala yang terjadi ketika kita ujian online ini ya, dan itu adalah dengan tulisan tangan, itu adalah nggak kebaca gitu ya. Ya, jangankan di scan, yang aslinya pun mungkin nggak kebaca kan gitu. Kalau yang tulisannya kurang bagus gitu. Jadi ya kalau yang tulisannya kurang bagus ya apa boleh buat ya, latihan dalam seminggu kan nggak mungkin ya. Jadi tolong dipastikan ya, kalau tulis kalian scan gitu ya, itu terbaca gitu ya. Nah, ini harus latihan dulu nih ya. Nah, kalian tergantung kalian menggunakan apa, apakah kalian menggunakan Android atau iOS atau misalkan yang lain dengan komputer misalkan, atau dengan kamera ya. Nah, pertama pastikan tidak goyang ya. Ya, kalau kameranya goyang kan pasti dia akan buram gitu ya. Pencahayaannya cukup ya, pencahayaannya cukup. Kemudian tidak ada bayangan ya, tidak bayangan. Kemudian nulisnya itu harus hitam ya. Ya, karena kadang-kadang kan nulis itu tipis ya, nggak pekat gitu ya, kurang tekanan gitu ya, gitu itu. Jadi kalau di foto itu nggak jelas gitu ya. Kemudian rapi pasti ya, tulisannya rapi, nggak harus bagus ya tulisannya, tapi yang penting rapi tulisannya gitu ya, gitu. Nah, nanti mungkin ya kalian harus latihan dulu ya, dan siapkan, dan juga perhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh BAK ya, terkait dengan waktu, terkait dengan aplikasi sistem ujiannya, terkait dengan pengawasannya gitu ya. Semua diperhatikan baik-baik gitu ya. Jangan sampai nanti kalian terkendala hanya karena masalah teknis gitu ya. Seperti itu. Kemudian, nah mudah-mudahan sih tidak ada yang bermasalah ya. Presensi juga tolong diperhatikan ya. Kalian harus cek sendiri ya di Sipadu, apakah presensinya sudah cukup atau belum ya. Walaupun kalian hadir rajin ya, tetapi ya ada kemungkinan itu tidak tercatat, ada gitu ya. Jadi tolong dipastikan masing-masing. Kemudian kalau yang izin karena sakit atau karena urusan penting yang lain ya, disiapkan administrasinya gitu ya, supaya tidak dianggap alfa gitu ya. Mungkin itu saja untuk pengarahan tentang ujian tengah semester nanti gitu ya. Tolong disiapkan mulai sekarang, mungkin bisa disiapkan ya, seperti itu. Ada pertanyaan kah terkait dengan ujian? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada ya mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan minggu ke-7. Alhamdulillah kita sudah selesaikan. Silahkan ya siapkan untuk ujian tengah semester dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ya semua bisa mendapatkan nilai hasil yang baik ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.